Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka kegiatan tatap maya diseminasi PKG PJOK. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat tanpa satu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaat yaumil mahsyar kelak. Amin. Baik kakak-kakak, saya sangat merasa bersyukur Kak karena luar biasa semangatnya kakak-kakak meluangkan waktunya, meninggalkan keluarga sejenak untuk kita bisa bersama-sama berkolaborasi di PKG PJOK ini. Jadi kakak-kakak ini santai saja Kak ya. Artinya jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada yang mau disampaikan Kak, bicara saja Kak. Langsung saja open mic Kak. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, enggak usah malu-malu, santai saja Kak. Karena di sini kita sifatnya belajar bersama Kak. Bukan berarti saya di sini menggurui kakak-kakak. Banyak senior-senior saya di sini Kak. Tapi pokoknya kita bersama-sama belajar. Di sini saya lihat guru-guru hebat semua. Ada Kak Muhammad, luar biasa Kak. Semua kakak-kakak. Ada Kak Kasmi mungkin belum gabung Kak. Dia guru senior itu Kak. Dari situ nanti, oh ya panjang umur Kak Kasmi. Dari situ nanti kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi sebelum saya tampilkan PPT-nya Kak, materinya Kak, ini materi dua materi ini hari Kak, materi orientasi dan pengenalan refleksi. Jadi sebelum kita masuk materi Kak, mungkin Kak Parham bisa pimpin doa Kak. Sebelum kita memulai kegiatan, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Tabe Kak Parham bisa open mic Kak. Oh mungkin lagi sibuk. Oke, Kak Batiar Kak, bisa open mic Kak. Pak Mar itu pintar Pak. Oke. Muhammad. Oke, siap. Kak Muhammad, bisa pimpin doa Kak sebelum kita masuk di materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, jadi lebih afdalnya marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad atas doanya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Kak, sebenarnya ini ada beberapa peserta yang sudah mengundurkan diri Kak.
ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada yang sudah mau pensiun Kak, sisa 2 tahun. Kemudian ada juga beberapa yang fokus di PPG-nya Kak. Tapi kami ini dari pihak ini Kak dan pihak BBGP tidak bisa melarang dalam hal ini karena ini haknya sendiri Kak, haknya peserta itu sendiri Kak. Tidak bisa kita intervensi. Karena dia lebih fokus ke PPG. Padahal sebenarnya materi PPG nanti insya Allah akan didapatkan di sini. Jadi beruntung ada yang kakak-kakak pilotin satu. Insya Allah materinya di PPG semua ada kayak pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kak. Itu insya Allah akan didapatkan di sini Kak. Kayak belajar ambil video pembelajaran. Insya Allah semua akan ada tugas-tugasnya itu Kak. Jadi selamat bergabung Kak Kasmi. Selamat bergabung. Mohon maaf Dek, terlambat karena masih sementara. Siap Kak. Menyesuaikan saja Kak. Iya siap Kak. Mudah-mudahan kita semua mendoakan suaminya Kakak mudah-mudahan lekas sembuh Kak. Amin. Siap. Ya dilanjut. Ya, izin Kak saya tampilkan materinya Kak. Ya boleh. Oke, dilanjut Dek. Iya, tunggu dulu Kak. Saya tampilkan dulu materinya Kak. Sudah tampil Kak? Kakak, sudah tampil Kak? Sudah Kak, sudah. Baik. Jadi untuk materi pertama ini Kak, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi mungkin kakak-kakak sudah membaca di modul awal itu Kak mengenai apa tujuan dari PKG itu sendiri Kak. Jadi untuk malam ini Kak kita pengenalan awal tentang materi program pengembangan kompetensi guru PJOK Kak. Lanjut. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tapi ini saya perkenalkan diri dulu Kak. Ini nama saya Asri SPD Kak. Mengajar di UPT SDN 156 Pindrang. Ujungnya Pindrang Kak di Kecamatan Lembang, Desa Sali-Sali Kak. Kebetulan di tempat mengajar saya Kak tidak ada jaringan. Jadi untuk sementara di rumah lagi ini Kak, mungkin besok baru mendaki gunung lagi Kak. Saya sudah terangkat di sana tahun 2019 Kak. Masuk daerah terpencil tapi sudah keluar dari zona terpencil Kak. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Polewali Mandar Kak. Jadi tempat tinggal saya sekarang Kak di Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Kak, di Majene. Kebetulan saya asli Majene, tapi insya Allah mungkin tahun depan mau juga mengurus untuk pindah ke Pindrang Kota, siapa tahu bisa, ada jalan. Jadi mungkin itu perkenalan diri untuk saya sendiri Kak. Kemudian ini kan harus wajib juga perkenalan diri peserta Kak. Ini Kak bisa dituliskan nama Kak, Bapak kakak-kakak di kolom chat.
Nah, kemudian sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda. Kemudian dijelaskan alasannya. Bisa mungkin Kak? Atau bisa langsung bicara Kak? Langsung open mic Kak, kalau misalnya mau Boleh, perkenalan diri. Iya, bisa Kak. Bisa angkat tangan Kak. Oke, Kak Herni dari saya persilahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Dariso, guru PAUD. Bagaimana satuan benda yang ada di dekat saya yaitu botol air minum yang kosong. Alasannya, saya umpamakan diri saya dengan botol kosong ini, bila sebagai botol kosong ini, bila setetes air dituangkan ke dalamnya, maka setetes demi setetes akan botol ini akan penuh. Begitu pula dengan ilmu yang akan saya dapatkan di PKG PJOK ini, karena saya masih kosong tentang masalah PJOK, jadi saya berharap di pelatihan ini saya mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan botol ini akan penuh seperti ilmu yang saya dapatkan di sini. Dan orang yang yang kehausan akan ilmu PJOK, insya Allah saya juga akan membaginya seperti adik Asri. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Herni. Luar biasa gambaran dari Kak Herni mengenai semangatnya. Ini Kak Herni satu-satunya guru PAUD. Jadi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kenapa guru PAUD juga diundang di sini, karena guru PAUD kan tidak ada guru PJOK-nya, tidak ada materi mungkin tersendiri khusus PJOK Kak. Tapi insya Allah akan terjawab dengan sendirinya Kak. Akan terjawab dengan sendirinya Kak nanti kenapa program ini pihak dari pusat atau BBGP dalam hal ini mengundang khusus guru PAUD yang sudah guru penggerak. Akan terjawab dengan sendirinya Kak. Jadi kedepannya Kak, kita akan berkolaborasi Kak, mengenai apa-apa yang bisa kita kembangkan di anak usia dini sendiri itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Ada lagi Kak? Sama-sama. Siapa tahu masih ada Kak Kasmi, bisa mungkin Kak bicara langsung Kak perkenalannya Kak. Terima kasih Adek. Iya, siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmi SPD, guru PJOK dari SMP 3 Cimpa. Kebetulan yang ada di samping saya ini ya ini kertas kosong. Artinya kenapa saya pegang kertas kosong? Suatu saat atau besok lusa, kertas kosong ini akan menjadi bahan atau alat untuk saya mesti mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Walaupun mungkin setahap demi setahap, tapi saya yakin insya Allah saya bisa, saya mampu ikut sampai titik ujung, kayaknya sampai titik ini nanti bersama teman-teman, bersama adik-adik semua. Walaupun mungkin faktor U ya, tapi saya yakin bukan menjadi kendala faktor U. Yang penting ada kemauan. Makanya kertas ini masih kosong, suatu saat akan terisi penuh dengan catatan, dengan pengetahuan dari CGP khususnya kelas ini. Itu saja deh untuk sementara. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kak. Oke, terima kasih Kak Kasmi. Luar biasa semangatnya juga ini Kak Kasmi. Sekalipun banyak
kendala, tapi luar biasa semangatnya. Kita bisa jadikan motivasi atau cambuk bahwa bukan persoalan terlambat kita Iya. belajar, tapi sebisa mungkin kita bisa menambah wawasan kita. Betul ada. Nah, siap, terima kasih Kak. Selanjutnya kakak-kakak yang lain Kak. Tapi ini ada Kak Satriani. Saya baca dulu kolom chat. Oke. Ya, tapi bagaimana Kak? Ya, siap Kak Farhan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan, guru PJOK dari 279 Pinrang. Adapun benda yang menggambarkan diri saya adalah jelas di mana kita tahu jelas selalu siap untuk diisi air sama dengan saya. Saya siap menerima ilmu dari Ade Atri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Kak. Ya, Kak Farhan menggambarkan dirinya seperti gelas. Karena semangatnya juga dia mau belajar. Artinya begini Kak Farhan, kita sama-sama belajar Kak. Apa yang saya dapatkan kemarin di PKGP Joka, insya Allah akan kita bersama-sama terapkan lagi di sini Kak, di diseminasi PKGP Joka. Luar biasa. Kak Farhan angkatan berapa Kak di UNM Kak ya? Iya Pak. UNM. Tahun berapa Kak? 2012. 2012. Masuk Kak ya? Iya, selesai. Tamat? Ya, selesai di situ. Oh, masuknya Kak tahun berapa? 2000. Saya ini Pak dari anu dulu D2 dari UT terus lanjut di anu tuh. Oh, lanjut di. Iya. Oh, ya, siap Kak, siap Kak. Iya. Siap. Saya juga kebetulan selesai 2011. Masuk 2006. Iya. Jadi begini, sebelum lanjut di kakak-kakak yang lain, ini kebiasaan kami di gelombang 1 PKGP Joka sampai kami gelombang kedua Kak. Kami kebiasaannya itu Kak panggil kakak. Biar misalnya dia adik dari saya kayak tadi Kak adik Mustika, mungkin adik dari saya. Kita juga panggil kakak. Artinya kebiasaannya ini kami. Jadi sebisa mungkin kakak-kakak juga biasakan itu Kak. Artinya itulah arahan dari sebelum-sebelumnya kakak-kakak sebelumnya. Baik, lanjut Kak. Baru 3 orang Kak perkenalannya. Kak Herni, Kak Kasmi, dan Kak Farhan. Oke, Kak Batiar, lanjut Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiar. Saya seorang guru yang mengajar di Materbulu, yaitu SDN 277 Materbulu. Terus kalau misalnya saya menggambarkan seperti ini buku kosong. Ya, siap. Artinya ya bagaimana cara kita nanti saya mengisi nanti apa-apa yang diajarkan nanti sama kakak. Ya, seperti itu. Ya, mulai arti kata mulai dari sekarang. Mau saya isi ini buku kosong. Ya, hampir mirip dengan kata Kak Herni. Ya, mungkin sekian dari saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Batiar, semangat Kak. Kita sama-sama belajar nanti. Mudah-mudahan kita semua semangat sampai di akhir. Insya Allah sampai Oktober nanti Kak, 3 bulan jadwalnya itu kemarin saya sudah kirim anunya Kak, jadwalnya Kak, kalendernya. Oke, lanjut Kak Tino, Muhammad Tino Ismail. Mungkin bisa disebutkan juga nama panggilannya Kak supaya tidak terlalu panjang. Baik. Karena ini saya lihat Kak Tino panjang sekali namanya. Oke, lanjut Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tino Ismail, biasa dipanggil Tino saja. Siap. Kebetulan siap, di depan Tino. saya ada gelas.
berisi kopi. Ya. Di depan saya ada tas. Yes. Tas berisi. Ketika tas diisi benda semacam powerbank, dan kalau misalkan tas diisi, begitu juga dengan saya. Anggaplah saya dengan tas dan terisi dengan ilmu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi Kak Tino di mana Ki tempat tugas Tempat instansi saya SMK 7 Pindrang, Ujung Lero. Oh, SMK 7. Oh, luar biasa. Jadi Ujung Lero Kak Di. Jadi di sini kita ada dari TK, SD, mungkin kita tunggu-tunggu dari SMP karena belum ada tadi dari SMP. SD sudah ada, SMA sudah ada dan Oke, lanjut Kak Nasruddin. Ya lanjut Kak, bisa mungkin juga nyalakan kameranya Kak supaya kita kenal, jangan sampai ketemu di jalan Kak. Oke mantap. Adik juga ini adik. Open mic Kak, mic tak Kak, kasih nyala ke mic tak Kak. Belum kedengaran Kak. Mungkin kendala jaringan Kak. Biasa itu. Ya oke mantap. Bentar Kak, halo. Siap Kak, mantap. Sudah kedengaran Kak. Halo. Siap Kak, sudah kedengaran Kak. Nasruddin lanjut Kak. Halo. Ya lanjut Kak, lanjut. Halo, dengar Kak? Ya dengar Kak, lanjut Kak. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Sarusa Putra. Siap. Ya, yaitu teman Negeri 7 Pindrang. Oh siap. Saya gambarkan diri saya sebagai pulpen. Siap. Saya siap catat apapun tentang PJOK dari arahan kakak. Oke siap Kak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Lagi-lagi ada dari SMA Kak. Kemudian Kak Nasruddin menggambarkan dirinya sebagai pulpen karena mungkin dia luar biasa juga semangatnya, ingin belajar bersama, berkolaborasi, mencari solusi seperti apa ke depannya PJOK itu sendiri. Oke, Kak Muhammad bisa langsung Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari guru UPT SDN 77 Pindrang. Tepatnya di Kecamatan Materuburu, Desa Makawaru, Dusun Botae. Siap. Jadi kebetulan samping saya ini ada sebuah ember yang tidak berisi. Ya ibarat otaknya masih kosong, ya ingin diisi pengetahuan sehingga penuh atau sama artinya air itu diisi kemudian dimanfaatkan, taruhlah misalnya disiram ke bunga-bunga sama ya, begitulah nanti kalau banyak ilmu yang didapat insya Allah bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak Muhammad. Oke, luar biasa juga semangatnya Kak Muhammad. Dia menggambarkan seperti apa yang ada di benda yang ada di sampingnya itu ember untuk menampung ilmu-ilmu dari kakak-kakak semua, bukan cuma dari saya Kak. Jadi luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bersama terus tanpa ada halangan dan tanpa ada rintangan, kita bisa bersama sampai selesai nanti Kak. Oke lanjut Kak, masih ada beberapa Kak. Kak Mustika bisa open mic Kak. Oke,
Eh, kalau Open saya kamera. Kak, banyak bocilku Kak. Oke, siap, menyesuaikan saja Kak, tidak ada Iya masalah Kak. Kak. Kalau saya Kak Batu. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kak Mustika menggambarkan batu. Oke, siap. Batu. Eh, menurutku Kak toh meskipun batu tanpa koko toh dia juga berpengaruh pada elemen alam yang kalau digambarkan toh kita mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam hidup. Nah, kalau secara fleksibel itu biar kita punya ilmu yang banyak, tetap belajar untuk Oke, ke siap. depan. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke. Di mana instansinya Kak? SMA 1 Kak. SMA 1 Pindrang. Oke, SMA 1 luar biasa Kak. Jadi di kelas kita ini sudah ada 3 dari SMA Kak. Jadi dia menggambarkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak belajar. Jadi insya Allah mari kita bersama-sama belajar Kak. Lanjut Kak, masih ada beberapa. Kak Farhan sudah Kak ya? Kak Farhan. Udah nih Kak Farhan Kak. Oh, itu sudah selesai. Kak Lilianti. Sudah ada Kak Lilianti. Monitor Kak. Oke. Bisa yang kakak-kakak yang belum memperkenalkan namanya Kak, bisa mungkin langsung dicatatkan di kolom chat Kak. Karena mengingat waktu sudah berjalan kurang lebih 27 menit, kita masih berada di sini Kak. Baik, lanjut Kak. Untuk perkenalan dirinya. Jadi ini agenda kedepannya kita Kak. Agenda 90 menit. Ini ada 10 menit untuk perkenalan fasilitator dan peserta. Ini kita diberikan waktu cuma 10 menit Kak, tapi saya lihat waktunya saya pakai stopwatch sudah 27 menit Kak, tapi itu tidak jadi masalah Kak. Ini menggambarkan bahwa kita sama-sama ingin tahu semua. Karena tak kenal maka tak bahasanya orang dulu, tak kenal maka tak sayang. Oke, lanjut Kak. Modul 1.1 tatap muka juga 45 menit Kak. Oke, lanjut. Ini ada tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK Kak. Fasilitator dan peserta saling mengenal. Ini tadi sudah kita lakukan Kak. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebentar. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi ini tujuannya Kak, untuk materi orientasi. Untuk perkenalannya sudah. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas kesepakatan kelas kita seperti apa nantinya. Oke, baik. Ini ada pertanyaannya Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira kalau saya tanya kakak-kakak, bisa langsung open mic Kak ya? Siapa tahu ada yang mau menjawab langsung atau bisa di kolom chat Kak. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nggak usah terlalu panjang lebar Kak. Cukup beberapa kata. Oke, Kak Akhir nih, angkat tangan. Lanjut Kak. Tujuan PJOK di sekolah itu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Sekian dari saya. Oke, mantap. Luar biasa Kak Akhir nih. Dia berpendapat bahwa tujuan adanya PJOK di sekolah itu bukan hanya ini bermain, tapi untuk fisik, mental, sosial, emosional juga. Oke, ada kakak-kakak yang lain bisa berpendapat lain mengenai apa tujuan sih adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ini hanya pengantar Kak ya. Bagaimana Kak Kasmi? Oke,
Siap Kak. Kalau Apa menurut kira-kira? saya, tunggu dulu Kak, sebentar. Tadi ini apa? Apa tujuan dari adanya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut penilaian saya, kalau tujuannya kan untuk pertama pasti untuk kesehatan jasmaninya siswa. Siap. Terus yang kedua otomatis tujuan yang kedua ya menjalin kekompakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Betul. Tuh. Dan bagaimana mengajarkan siswa bekerja sama antara satu tim ke tim yang lain pada saat berolahraga, mau di lapangan atau di dalam kelas. Begitu kayaknya menurut penilaian saya. Oke. Terima kasih. Luar biasa Kak. Luar biasa dari Kak Kasmi. Bisa yang kita bisa kembangkan yaitu mentalnya peserta didik. Kemudian jiwa sosialnya bagaimana dia percaya diri, bagaimana dia bekerja sama. Siap Kak, siap. Oke. Dari kakak-kakak yang lain adakah tambahan? Apa tujuan dari adanya? Ya siap Kak Mustika. Kan sudah semua tadi dipaparkan oleh kakak-kakak yang lain. Kalau saya rasa tanggung jawab juga ada kayaknya di situ Kak. Oke siap. Menurut Kak Mustika, selain dari yang disampaikan kakak yang tadi Kak Herni dengan Kak Kasmi, ada juga rasa tanggung jawab. Oke, tanggung jawab terhadap pelajaran yang akan kita berikan. Artinya guru bisa bertanggung jawab materi apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Oke. Bukan hanya guru Kak, tapi peserta didik juga. Oke, siap Kak. Bukan hanya guru, melainkan peserta didik juga bertanggung jawab. Siap Kak. Terima kasih Kak, luar biasa jawabannya Kak, masukannya. Sebelum lanjut masih ada kakak-kakak yang lain yang bisa menambahkan atau ada pendapat lain Kak? Ya Kak Muhammad, raise hand. Ya, siap lanjut Kak Muhammad. Open mic Kak. Open mic Kak Muhammad. Oke, sorry. Menurut saya tujuan PJOK di sekolah supaya anak-anak aktif bergerak di sekolah. Kemudian memberikan pelajaran apa artinya sportif dalam berkelompok. Oke, luar biasa tambahan dari Kak Muhammad. Bagaimana tujuan dari PJOK itu sendiri itu bagaimana sportif, jiwa sportif bisa dikembangkan di peserta didik kita. Misalnya kalau dalam bertanding mungkin seperti itu Kak ya, ada jiwa sportivitasnya. Oke, bagaimana Kak Nasruddin? Open mic Kak. Tambahan Kak, Ya, siap Kak, siap. Atau mengembangkan hidup sehat sejak dini. Oke, siap. Mengembangkan hidup sehat sejak dini. Oke, luar biasa Kak. Nah, ini tadi ada di kolom chat Kak. Bisa juga di kolom chat Kak. Kalau misalnya tidak sempat ini dari Kak Satriani. PJOK juga tempat rekreasi peserta didik melalui gerak. Oke, mantap. Untuk rekreasi juga dengan mungkin sudah penat di kelas, bisa jadi rekreasi, bisa jadi bahan untuk rekreasi. Oke. Oke, bagaimana kakak yang lain? Kita lanjut saja slide selanjutnya Kak. Jadi sudah dipaparkan semua tadi mengenai apa sih tujuan adanya pelajaran PJOK. Jadi ini hanya pengantar semua Kak ya. Jadi sudah dijelaskan tadi mengenai tujuannya itu mengembangkan potensi siswa baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional maupun moral. Oke, lanjut Kak. Nah ini ada diagram Kak. Apakah betul PJOK untuk prestasi yang kita alami Kak ya? Tapi sesuai dengan diagramnya Kak. Ini
data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Bagaimana tanggapannya kakak-kakak yang lain mengenai pertanyaan pemantik ini? Apakah betul PJOK untuk prestasi? Sesuai dengan diagram yang ada. Di tahun 1982, 5%. Tahun 1986 naik sekitar kurang lebih 7%. Lanjut di 2018 turun lagi sekitar 5%. Oke, jawabannya Kak Satriani tidak. Oke, mungkin Kak Satriani bisa menjelaskan Kak kenapa menjawab tidak Kak? Apakah betul PJOK untuk prestasi? Ini sekedar untuk prestasi Kak ya, bukan di luar dari itu. Ini pertanyaannya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Bisa di open mic Kak Satriani atau kakak-kakak yang lain? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Menurutku PJOK itu bukan untuk prestasi karena prestasi itu memiliki ranah sendiri. Sedangkan PJOK itu kan hanya untuk bagaimana bergerak. Dan itu pun bergeraknya tidak signifikan bahwasanya harus bergerak seperti ini. Anggaplah bola voli, kan begitu. Menurut saya sekarang itu anak-anak PJOK pada intinya bergerak, apapun itu cabang olahraganya. Jadi tidak tertuju pada satu prestasi atau tujuan prestasi. Karena prestasi memang ada ranahnya. Kalau memang mau berprestasi ya ada tempatnya, menurut saya. Cukup. Oke, sekian. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Satriani, masukan dari pendapat dari Kak Satriani mengenai apakah betul PJOK untuk prestasi. Ternyata menurut Kak Satriani tidak. Oke, luar biasa Kak. Dari kakak-kakak yang lain bisa menambahkan? Jadi melihat diagram ini Kak, kita bisa simpulkan Kak bahwa PJOK bukan hanya mencetak atlet atau prestasi untuk juara, tetapi juga membentuk individu secara fisik dan mental. Sesuai tadi yang di pertanyaan sebelum slide ini Kak, mengenai apa tujuan sih pelajar PJOK diadakan di sekolah itu sendiri. Kemudian bisa menanamkan nilai-nilai sportivitas dan karakter yang baik. Oke, lanjut Kak. Nah ini Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini hanya sebuah pengantar Kak ya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ada yang bisa berpendapat mengenai pertanyaan ini Kak? Bisa di kolom chat Kak. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Oke, Kak Satriani betul. Jawabannya Kak Satriani betul. Oke. Yang lain Kak bagaimana? Oke, Kak Muhammad juga betul. Oke. Izin memberikan alasan. Ya siap Kak, lanjut Kak, siap. Kenapa saya mengatakan PJOK sebagai hiburan? Ini pengalaman pribadi saya di lapangan. Jujur saja karakter saya di kelas keras ya. Bahkan saya dilantik sama peserta didik itu kalau saya masuk di kelas seolah-olah saya membawa awan hitam saking seramnya. Menurutnya itu anak-anak pendapatnya. Tapi mereka tetap mencari Ibu PJOK, Bu, PJOK, Bu. Nah, menurut saya anak-anak itu terhibur di saat mereka belajar PJOK. Walaupun materinya juga ada, walaupun ada soal, walaupun ada dikasih evaluasi atau apa, anak-anak tetap terhibur, tidak terbebani menurut saya. Kalau saya lihat di lapangan, saya tidak pernah melihat peserta didik tidak minat pada PJOK, terutama pada laki-laki ya. Paling bersemangat untuk belajar PJOK.
Ya, seperti itu pendapat saya, teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Satriani. Kak Satriani berpendapat bahwa betul PJOK sebagai hiburan. Oke. Ada kakak-kakak yang lain? Tambahannya? Nah, jadi ini kakak. Kalau misalnya betul PJOK itu sebagai hiburan, Kak, kenapa kita tidak sewa badut saja, Kak? Kalau misalnya untuk hiburan. Jadi begini, Kak. Ini memang paradigma pengantar ini, Kak, pengantar paradigma yang bisa kita rubah nantinya, Kak, bahwa ternyata ada kalanya memang terasa hiburan. Misalnya saat bermain game sesuai yang dijelaskan tadi Kak Satriani, memang seperti hiburan ketika guru PJOK tidak ada, murid-murid mencari. Di situ memang apa kelebihannya seorang guru PJOK memang biasa. Saya juga biasa dulu awal masuk di sekolah biasa memukul, biasa tendang kiri kanan, kemudian ini. Tapi dicari juga. Nah itu memang kelebihannya seorang guru PJOK. Namun penting untuk diingat bahwa hiburan dalam PJOK harus tetap memiliki tujuan pembelajaran, Kak. Nah, jadi PJOK bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga tentang belajar dan tumbuh dengan memahami tujuan yang lebih luas dari PJOK itu sendiri. Nah, kita dapat menghargai pentingnya mata pelajaran ini dalam kehidupan siswa itu sendiri. Lanjut, Kak. Ini ada pertanyaan terakhirnya, Kak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Tapi Kak kebetulan 2 laptop saya pakai ini, Kak, karena untuk ini menampilkan kalau misalnya ada kakak-kakak yang raise hand. Karena kalau di sini kan tampilan saja, Kak. Tampilan slide saja, tidak ada kelihatan kalau misalnya ada yang raise hand. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Betul. Oke. Lagi-lagi Kak Satriani mengatakan bahwa PJOK itu untuk kebugaran, hanya untuk kebugaran. Bisa mungkin dijelaskan, Kak, kenapa berpendapat bahwa betul? Sekali lagi terima kasih. Jadi dalam PJOK itu apa ya? Diambil semua nih. Mau dapat pengetahuan ada, mau dapat sehatnya ada, dapat hiburannya juga ada. Jadi otomatis kalau anak-anak belajar PJOK, bergerak, bermain, main game, tentu kebugarannya juga dapat dong. Seperti itu. Ya, begitu konsepnya menurut saya. Oke, siap. Oke. Jadi menurut Kak Satriani, PJOK untuk kebugaran karena sudah mencakup semua dari hal akademiknya, prestasi maupun fisik, begitu Kak ya? Ya, betul. Oke. Jadi guru PJOK ini ada gambarnya, Kak. Guru PJOK itu serba bisa, Kak. Ini, dia juga mengajar. Nah, ada kerja bakti, dia juga ikut. Nah, kemudian ada hal-hal lain di luar dari itu, PJOK lagi. Jadi di mana-mana ini, Kak, itu sebenarnya yang kita mau rubah, Kak, bahwa anggapannya selama ini guru-guru yang lain, Kak, bahwa PJOK aja. Santai itu PJOK karena kasih ji bola. Langsung main kasih saja bola. Pergi berteduh. Itu anggapannya, itu yang kita mau rubah. Di PKG PJOK ini, Kak, itu paradigma itu, Kak, tapi mungkin kakak-kakak di sini tidak ada. Artinya saya yang alami sendiri, Kak. Sebelum masuk di PKG PJOK, Kak, ya begitulah
kebiasaan-kebiasaan lama, cara mengajar lama yang saya terapkan, Kak. Jadi di PKG PJOK nanti ini, Kak, insya Allah kita akan merubah, mempelajari apa model-model atau strategi-strategi yang kita lakukan untuk membuat pembelajaran itu efektif. Ini contohnya selama ini kalau ada pramuka tidak berdiri tenda, Kak. Betul, Kak, ya? Tidak berdiri tenda kalau bukan guru PJOK-nya. Ada mesin air yang rusak, guru PJOK-nya lagi yang dipanggil. Khusus SD ini, Kak. Bisa mungkin level SMP, SMA yang saya alami, Kak. Jadi serba bisa. Jadi itu yang mau kita rubah, Kak, bahwa guru PJOK itu bisa juga menopang guru-guru yang ada di sekolah, khususnya guru kelas SD itu ada guru kelas dan guru mapel lain, Kak. Bisa saling berkolaborasi. Ada juga Pak Siapa yang tahu jadi ada. guru BK. Siap, Kak? Guru BK juga, bimbingan konseling dia juga. Kalau ada anak bermasalah pasti PJOK yang dipanggil. Betul, Kak, betul. Itu tadi, Kak. Persoalan Pokoknya keamanan juga, PJOK juga, seolah-olah dia seperti satpam, begitu ya? Ya, betul. Itu yang kita mau rubah, Kak. Artinya bagaimana caranya kita menampilkan, kita memberikan sesuatu hal yang baru nanti di sekolah, Kak, bahwa PJOK itu tidak seperti itu, Kak. Ini ada kerja bakti, dia lagi. Dalam pembelajaran dia lagi. Ada hal-hal yang lain dia lagi. Tadi masukannya Kasatriani, ada anak-anak yang berkelahi, PJOK lagi. Guru PJOK lagi yang kasih selesai masalah. Nah, itu nanti yang kita mau rubah, Kak. Kemudian lanjut. Ini ada tantangan utama PJOK. Itu tadi ada beberapa yang saya sudah paparkan bahwa ini krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi selama ini, Kak, banyak sekali tujuannya yang kita mau selesaikan. Padahal sebenarnya biar satu tujuan pembelajaran, yang penting itu betul-betul tercapai, tidak ada masalah, Kak. Terkait dengan krisis arah tadi, Kak, world child, itu bagaimana mengembangkan kompetensi setiap anak. Jadi itu yang nanti kita pelajari, bahwa bagaimana dalam pembelajaran PJOK itu kita libatkan semua peserta didik. Bagaimana mengembangkan kompetensinya setiap anak. Bukan cuma anak yang berprestasi kita agung-agungkan. Bukan cuma anak yang bagus nilai akademiknya yang kita sering tonjolkan, tapi semua yang ada di peserta didik kita itu kita libatkan. Itulah salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka itu, salah satunya itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin pengantar dari saya itu bahwa bagaimana melibatkan semua peserta didik dalam pembelajaran itu sendiri, khusus pada saat apakah pembelajaran itu berdiferensiasi atau bagaimana, Kak. Oke, lanjut. Ini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran, engagement peserta didik. Artinya engagement ini adalah keterlibatan peserta didik. Bagaimana kita libatkan peserta didik dalam pembelajaran itu sendiri, apakah dalam hal pemilihan materi atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian tujuan utama PJOK tadi, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, bermain secara aktif. Jadi itu tadi salah satu tujuan materi malam hari ini, yaitu bagaimana paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik ini sudah ada bayangannya, Kak, bahwa kita mendorong dan mendukung semua anak, bukan cuma anak-anak yang berprestasi,
melainkan semua anak yang ada di semua yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian bukan cuma hanya kebugaran, tapi ada olahraga dan bermain secara aktif. Oke, lanjut. Nah, ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, ini ada involving. Kemudian engaging. Nah, involving ini artinya selama ini kan ini dari involving menjadi engaging, terlibat hanya menikmati. Peserta didik selama ini saya perhatikan hanya menikmati gerak saja. Nah, ini ada engaging, tapi juga berkomitmen dan berperan. Dia berperan di situ, dia berkomitmen bagaimana dia punya jiwa ownership-nya, kepemilikannya. Kemudian happy fun, kemudian enjoying. Happy fun ini sama-sama senang-senang, enjoying juga, tapi bukan hanya bersenang-senang, tetapi bagaimana dia menikmati gerakan yang ada. Misalnya senam irama, bukan cuma senang-senang yang dia bermainnya saja yang diinginkan, tapi bagaimana dia betul-betul menikmati gerakan demi gerakan yang ada. Lanjut, ini karena sudah 51 menit Kak, saya percepat Kak ya. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini Kak, kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya, kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan nantinya adalah kondisi guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi guru PJOK itu hanya sebagai fasilitator. Beda dulu-dulu guru seperti dia semua apa-apa semua maunya guru. Jadi kondisi yang diharapkan itu guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Untuk kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Semua peserta didik tadi saya sudah jelaskan bukan cuma peserta didik yang berbakat, yang bagus fisiknya, bukan cuma laki-laki, perempuan kita kesampingkan, tapi pembelajarannya nanti ini Kak untuk semua peserta didik. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Oke. Lanjut. Ini ada tujuan dan dampak program. Ini mengembangkan kompetensi guru PJOK yang terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi tercapainya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi nantinya kita kan ada dari setiap sekolah ada komunitas belajar Kak. Jadi di situ kita nanti berkolaborasi bagaimana mengembangkan apa rencana tindak lanjut khususnya PJOK itu sendiri. Kita terlibat di situ Kak. Nanti di akhir kegiatan itu Kak ada semua tugasnya itu Kak untuk bagaimana ada programnya untuk rencana tindak lanjut mengenai apa program-program PJOK yang bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Contohnya biasa ada senam bisa kita laksanakan, yang belum pernah dilaksanakan itu salah satu contoh Kak. Kemudian guru pengampu ya bisa, yang tidak ada, yang belum pernah lakukan SKJ Kak. Tapi kan rata-rata saya lihat di sini guru-guru hebat semua Kak. Kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Itu tadi Kak. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Lanjut Kak. Karena waktu terus berjalan. Ini ada tugas Kak, tapi jangki jadikan ini yang sampai tidak termotivasi kita. Ini ada tugas Kak sebelum kita lanjut saya jelaskan dulu Kak. Ini kita membuat video Kak, video pembelajaran berdurasi 30 menit Kak, secara natural. Mulai di dalam 30 menit itu Kak ada pendahuluan, inti, dan penutup. Tidak boleh diedit Kak. Pokoknya
sesuai apa yang kita lakukan selama ini di sekolah, Kak. Karena tujuannya nanti ini, Kak, kan ada nanti tatap muka, Kak. Jelaskan dulu, Kak. Ini ada tatap muka nanti, Kak. Di situ nanti kita nilai sendiri, Kak. Kita aja nilai sendiri, Kak, karena ada petunjuknya nanti, Kak, bahwa kita menilai sendiri, oh ternyata selama ini saya mengajarnya seperti ini. Jadi yang kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira bisa jadi semua mungkin itu, Kak Di? Nggak jadi kendala ini, Kak Di? Insya Allah bisa. Oke. Bisa. Artinya 30 menit itu, Kak. Maksimal 30 menit. Sudah ada pendahuluan, inti dan penutup, Kak. Jadi cocok sekali ini, Kak, yang mau belajar buat video untuk piloting, Kak. Jadi nanti kita tugasnya itu, Kak, kita unggah di LMS. Paling lambat itu 22 Oktober, Kak. Lama aja waktunya, Kak. Ini 22 Oktober. Lama. Jadi tapi sebisa mungkin mulai dari sekarang kita bisa ambil Kak, ambil videonya. Bisa kalau misalnya belum pakai kurikulum Merdeka, bisa pakai RPP, Kak. Tapi kalau misalnya sudah kurikulum semua, Kak, bisa pakai modul ajar. Bisa diupload juga modul ajarnya, Kak. Karena kita nanti akan sesuaikan, Kak. Bagaimana, tidak ada kendala di sini, Kak? Siapa tahu ada pertanyaan sebelum kita lanjut, Kak, untuk mengenai pembuatan video ini, Kak. Izin, Kak, bertanya. Siap, Kak. Siap. Di sini kan saya lihat berdurasi 30 menit. Nah, sedangkan pembelajaran itu kan 2 kali 35 menit. Gimana itu ceritanya? Tanpa diedit, Kak, malah. Artinya, Kak, ini khusus tersendiri, Kak. Ini khusus tersendiri. Artinya kita bisa ambil waktu luang 1 hari, Kak, bisa di sembarang kelas, Kak. Bisa di kelas 1, kelas 6, misalnya khusus SD, Kak, ya. Bisa kita ambil videonya, Kak. Maksimal 30 menit. Ini diri sendiri kan? Video diri sendiri? Iya, siap, Kak, siap. Nah, ya, pertanyaan tadi begini, Kak. Di sini kan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Sedangkan di modul ajar itu untuk satu kali pertemuan, satu modul ya, satu kali pertemuan itu 2 kali 35 menit. Betul, waktunya. Kak. Betul, Kak. Berarti maksudnya di sini kita bikin pembelajaran ngepres. Betul, Kak, betul. Karena saya lihat di sini tidak diedit videonya. Bisa. Tapi bisa juga sebenarnya, Kak, kalau misalnya ini bisa kita ambil video, Kak, pada saat mengajar, bisa sebenarnya juga lebih dari 30 menit itu kalau misalnya ada kendala kita misalnya dalam 30 menit itu, Kak. Mungkin dari pihak dari pusat ini menganggap bahwa mungkin siapa tahu ada kendala ketika mau ambil waktu 70 menit 2 kali 35 menit, Kak, ya. 70 menit. Nah, jadi kita dikasih waktu 30 menit saja bisa. Tapi misalnya kalau bisa mau ambil yang 70 menitnya, Kak, bisa juga, Kak. Lebih bagus lagi. Jadi batas waktunya ini, Kak, 22 Oktober. Ini bahan tak nanti untuk tatap mukanya nanti, Kak. Tidak ada orang lain yang lihat, Kak. Artinya kita sendiri nanti dengan saya yang lihat pada saat ini dinilai nanti sendiri, Kak. Ini bisa suara guru harus terekam jelas, dapat dilakukan menggunakan mikrofon, bisa juga. Kemarin saya, Kak, tidak pakai apa-apa, Ji. Kebetulan saya juga tidak dibantu teman, pakai tripod. Ini unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman di LMS, Kak. Oke, saya kira sudah tidak ada lagi sini, Kak, ya, untuk ini, Kak. Karena waktu berjalan terus, Kak. Oke. Bagaimana, Kak Muhammad? Open mic, Kak. Tapi, Kak, harus pergi di dalam kelas ini, Kak? Habis pokoknya sembarang, Kak. Yang kita lakukan selama ini, Kak, tidak ada ji aturan, Kak, harus di dalam kelas.
yang kita lakukan, Kak. Seperti apa yang selama ini kita lakukan. Oke. Karena tujuannya nanti ini, Kak, kita nilai sendiri karena ada agenda nanti itu, ada petunjuknya bahwa saya juga semua dari 20 peserta dulu, Kak, baik yang dari guru penggerak baru sadar pada saat kita nilai sendiri, ternyata selama ini saya masih pakai pola lama. Saya masih pakai pola lama, itu lebih banyak demonstrasi, lebih banyak ini tidak ada keaktifan di siswa itu sendiri. Artinya kan di kurikulum Merdeka itu bagaimana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Sudah tadi ada gambaran tadi sebelumnya bahwa bagaimana kita libatkan semua peserta didik. Jadi bisa nanti kita pelajari memang, Kak. Sudah aman nih, Kak Muhammad? Siap. Pokoknya kondisikan sesuai dengan kondisi di sekolah, Kak. Misalnya berapa muridnya, pokoknya itu saja yang kita ambil, Kak. Bisa 30 menit, Kak. Oke, lanjut. Ini pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, mari kita mulai dengan tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ini, tapi Kak, ini ada 3 pertanyaan, Kak. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Tapi sebelumnya saya akan kirim link Padlet, Kak. Tapi tunggu dulu, Kak. Saya stop share, Kak, dulu, Kak, ya. Oke. Saya kirim link Padlet, Kak. Bisa diisi langsung, Kak. Tunggu dulu. Oke, Kak, saya kirim di kolom chat, Kak, ya. Oke. Ini, Kak, sudah ada di kolom chat, Kak, linknya. Bisa kita buka sendiri, Kak. Langsung kita buka. Bisa jadi akses, Kak. Itu bacanya selama ya, bukan sekama. Apa maksudnya nih, sekama apa selama? Oh, tunggu dulu, mungkin ada kesalahan ininya, Kak, penulisannya. Oh, salah buka. Sorry. Salah buka. Sudah bisa diakses, Kak? Selama. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan? Bisa, Mika, bisa. Oke, siap, Kak. Sambil saya tampilkan, Kak, ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, Kak,
apa apa harapan Bapak Ibu ingin, apa harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PJOK ini? Biar satu saja Kak, tidak usah dua. Oke. Oke, sudah ada Kak Satriani. Baik, saya bacakan langsung Kak ya, sambil menunggu jawaban dari kakak-kakak yang lain. Harapannya Kakak Satriani dapat menambah ilmu dan mengubah cara mengajar saya sesuai dengan perkembangan yang ada. Mantap. Mantap Kak. Kemudian siapa ini? Landak. Siapa ini Landak Kak? Maaf sebelumnya. Bisa mengembangkan Kak, berbagai macam metode. Saya bisa di kolom chat saja Yang karena tidak bisa terbuka saya punya. Oh, bisa di kolom chat Kak, bisa. Ini ada Oh, iya, sudah ada baik, tampilan oke. pertanyaannya Kak. Bisa di kolom chat Kak. Kalau tidak bisa akses di sini Kak. Oh, iya. Oke. Kak Landak. Siapa ini Kak Landak Kak? Bisa mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran PJOK di era yang akan datang. Mantap Kak, mantap. Bisa mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran. Nah, ini harapannya ikut di PKG PJOK ini. Oke, kemudian ada mungkin tantangannya. menurut Landak, karakter siswa yang berbeda-beda di era magernya siswa. Oke, magernya siswa. Oke. Kemudian bagaimana kakak berkontribusi? Itu Saya itu Landak Kak, saya Mustika. Oke, siap Kak Mustika. Nah, ini metode pendekatan dan pemanfaatan teknologi di dunia pembelajaran. Oke. Ini dia mau berkontribusi melalui pendekatan dan memanfaatkan teknologi di dunia pembelajaran. Mantap Kak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Oke. Bagaimana kakak-kakak yang lain bisa diakses Kak? Kalau tidak bisa, kalau misalnya tidak bisa akses, kalau misalnya bisa jika akses Kak, itu tanda plus, tanda tambah. Bisa langsung dijawab di situ Kak. Ini kayak begini tampilannya Kak. Sudah bisa Mika terbaca saya punya, enggak ada aja. Bisa Kak Herni. Nah, jadi harapannya Kak Herni, saya ingin mendapatkan yang ingin saya dapatkan ikut di PKG PJOK, saya dapat mengembangkan pelajaran PJOK di PAUD. Oke, mantap Kak. Nah, karena kebetulan PAUD itu Kak, setiap hari saya perhatikan dia bermain terus Kak ya. Memang itu memang PAUD Kak dilatih, artinya di pelajarannya memang untuk Kak ya, apa ya? Untuk bermain Kak ya. Kurikulumnya memang kalau di PAUD memang itu mulai dari awal sampai akhir itu terintegrasi dengan dengan PJOK karena gerak semua
fisiknya anak-anak. Oke, mantap. Izin Kak ya. Aduh. Maaf Kak, lagi batuk juga. Oke. Enggak kentara nunya dek ya. Dalam Dari siapa lagi? Dari Ceta yang tersipu. Siapa itu Kak? Ya, dari Farhan. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini saya bisa menemukan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, khususnya pembelajaran PJOK. Mantap Kak Farhan, insya Allah Kak. Kita sama-sama belajar nanti Kak. Kemudian Ceta, skema diseminasi adalah suatu rencana atau strategi untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan secara luas. Dalam konteks PKB PJOK, diseminasi bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil pembelajaran. Dalam konteks bertujuan untuk menyebarkan hasil pembelajaran atau inovasi yang diperoleh dari program PKG kepada guru lain. Oke, mantap Kak. Ceta. Kak Nasrudin, harapan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa berguna dalam mengajar peserta didik. Siap Kak, insya Allah. Ini ada tantangannya Kak Farhan, tugas yang berhubungan dengan IT. Jadi nanti kalau ada tugas-tugasnya Kak yang di LMS, bisa pakai Word saja Kak ya. Nggak mesti ini, bisa juga ditulis tangan Kak. Kalau misalnya ada kendala, bisa ditulis tangan, bisa juga di Word saja. Kemudian Nasrudin, tantangannya tugas. Oke, tantangan tugas dalam kegiatan PKG. Sebenarnya bukan tantangan itu Kak. Kalau tugas jangan jadikan tantangan itu Kak. Pokoknya gas saja. Setriani tantangan saya mencapai itu memberikan pembelajaran PJOK berbasis IT. Oke, bisa Kak. Karakter siswa yang berbeda-beda. Oke, sudah tadi Kak. Mustika. Kak Cita, ketika seorang bertanya tentang tantangan, hambatan apa saja yang bisa menghalangi mereka untuk mencapai. Oke, mantap Kak. Belajar, berbagi dengan. Oke. Ini karena tidak muncul di sini. Oke. Belajar dan berbagi dengan teman-teman lainnya. Oke, mantap Kak Farhan. Ya, oke. Jadi apa-apa yang nanti kita dapatkan bersama-sama di sini Kak Farhan, bisa berbagi di sekolahnya masing-masing Kak. Biar bukan guru PJOK Kak, biar guru kelas. Satriani berkolaborasi dengan rekan-rekan terutama dalam program PKG ini. Oke, mantap Kak. Oke. Mohon juga bantuannya ini Kak Satriani, luar biasa masukan-masukannya Kak Satriani, bisa berkolaborasi nanti Kak ya. Kemudian metode oke. Di kolom chat tantangannya Kak Herni dalam mencapai harapan adalah bagaimana saya memberikan metode yang berpusat pada anak. Oke. Insyaallah bukan jadi tantangan itu Kak, karena sebenarnya mungkin sudah dilakukan Kak Herni. Karena lebih berpengalaman nih Karni, apalagi dari guru penggerak Kak. Sudah dilakukan Kak pasti ini Kak. Kak Muhammad, harapan saya supaya dapat mengajar sesuai dengan perkembangan mental peserta didik sekarang. Oke, mantap Kak. Melakukan pembelajaran sesuai dengan mental peserta didik. Oke, Herni, untuk mencapai tujuan insya Allah berkolaborasi dengan teman-teman di kelas PJOK. Oke, mantap Kak. Masih ada kakak-kakak lain. Jadi luar biasa harapan-harapan kakak-kakak ikut di PKG PJOK ini. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul konsisten dalam hal ini, betul-betul bisa mengikuti sampai akhir nanti. Tidak ada kendala, tapi persoalan
di belakang nanti kalau misalnya ada kendala, pokoknya gas saja dulu Kak. Berkolaborasi, oke, mantap. Saya kira sudah ada mewakili jawaban dari kakak-kakak yang lain. Sambil ini Kak, sambil dilanjut Kak, bisa sambil memasukkan jawabannya Kak. Kemudian ini saya stop share dulu Kak untuk mengenai 3 pertanyaan ini Kak. Kita lanjutkan materinya tadi Kak. Sudah tampil Kak? Bagaimana Kak, sudah tampil? Tapi Kak, belum tampil nih sudah. Ada. Oke. Jadi kita lanjut Kak. Slide selanjutnya karena saya kira sudah banyak sekali masukan mengenai harapan, kemudian ada beberapa tantangan dan bagaimana cara berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan di PKG PJOK ini. Terima kasih Kak atas masukannya. Ini tadi Kak petunjuknya. Nah ini kita sampai di kesepakatan pembelajaran. Jadi kesepakatan pertama ini Kak, ini dari pusat memang ini Kak, bukan sebenarnya kesepakatan ini bersama, tapi mudah-mudahan kakak-kakak sepakati karena ini memang bukan saya yang buat Kak, dari pusat memang PPTD. Belum tampil. Nah, seluruh peserta memiliki baru tampil Kak ya. Oke, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Oke, sepakat Kak? Bagaimana? Oke. Sepakat. Saya kira ini hal yang wajib disepakati, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak sepakat ya sepakat. Oke, mantap Kak Satriani. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Oke, bagaimana dalam diskusi itu kita bisa saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Oke, sepakat Kak? Sepakat. Oke, mantap. Nah, berpartisipasi penuh, artinya berpartisipasi penuh ini Kak. Misalnya kalau ada, tapi luar biasa stabilnya ini kelas Kak. Sudah hampir 100% berpartisipasi. Mungkin ada kendala kakak-kakak yang lain, mungkin pengaruh jaringan Kak. Kayak Kak Herni tadi tidak bisa akses linknya Padlet, ya dia berpartisipasi di kolom chat. Mungkin kakak-kakak yang lain, mungkin pengaruh jaringan juga Kak. Jadi selalu kita harus berpikiran positif Kak. Nah, kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam. Sebisa mungkin Kak ya. Tapi lagi-lagi kondisikan saya kalau misalnya kayak Kak Mustika tadi lagi banyak bocahnya, bisa karena jangan sampai naganggu kalau ada kamera. Tapi sebisa mungkin Kak, atau pada saat berbicara bisa mungkin dinyalakan kameranya. Nanti pada saat pada saat selesai bicara bisa dimatikan lagi Kak. Artinya di sini kita kondisikan jika. Nah ini ada 5 kesepakatan pembelajaran Kak. Sepakat di semua Kak atau ada yang perlu ditambahkan Kak? Hadir tepat waktu Kak, apakah? Mungkin ditambahkan di situ deh. Ya siap Kak. Bisa saya catat dulu, nanti saya tambahkan pada saat ini. Diperhatikan mikrofonnya. Oke, siap Kak. Kalau tidak berbicara ditutup supaya tidak mengganggu. Oke, siap Kak. Oke. Jadi misalnya kalau tidak berbicara Kak, dimatikan mikrofonnya karena biasa tak pantul suara, apalagi kalau misalnya di tempat ribut, biasa kedengaran sampai di semua komputer laptop kakak-kakak yang lain.
Oke. Nah, oke. Sampai di sini ini materi orientasi, Kak. Oke. Saya Nah, inilah materi yang saya maksud kemarin, Pak. apa itu, Kak? Tapi sambil bisa bicara, Kak, sambil saya tampilkan. Ini yang kumaksud kemarin, materi orientasinya. Oke, siap, Kak. Luar biasa memang, Kak Anu. Sudah terbuka LMS-nya. Memang orang-orang pilihan ini, Kak Tino. Sudah terbuka LMS-nya, belum waktunya. Itu kemarin. Nggak ada masalah, Kak. Oke, tunggu dulu. Oke. Baik, kita lanjut di materi modul 1 TC 1, Kak. Ini waktu sudah 1 jam 21 menit, berarti sekitar kurang lebih 80, Kak. Jadi mungkin bisa kita percepat saja, Kak, karena sebenarnya durasinya itu 90 menit, Kak. Sebenarnya kita harus selesaikan 45 menit ini, Kak, tapi kita bisa kondisikan. Oke. Baik, untuk materi modul 1 di 1, Kak, sudah tampil, Kak? Sudah, Pak. Bagaimana, Sudah. Kak? Sudah tampil? Oke. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, sebelum kita lanjut, Kak, mungkin ada yang bisa menggambarkan seperti apa itu refleksi, Kak? Untuk refleksi saja, Kak, seperti apa itu? Bisa raise hand, Kak? Kak Herni, bisa seperti apa itu refleksi, Kak? Mungkin sering dilakukan di sekolah. Baik, refleksi itu proses yang berkelanjutan, di mana pendidik secara aktif mengevaluasi diri untuk meningkatkan profesionalitas dalam mengajar. Sebelum kita masuk misalnya di modul, masuk dalam pembelajaran, kita merefleksikan dulu kegiatan pembelajaran, apakah anak tahu atau memahami materi apa yang akan kita lakukan, begitu. Makasih. Oke, mantap. Oke, menurut Kak Herni tadi ya, bagaimana kita mengevaluasi pembelajaran kita sebelum kita memulai pembelajaran, kita bisa evaluasi terhadap murid. Kemudian kakak-kakak yang lain bisa ditambahkan, Kak, sebelum kita lanjut. Seperti apa itu refleksi menurut kakak-kakak? Kak Muhammad, open mic. Halo. Ya, siap, Kak. Terima kasih. Menurut saya refleksi itu adalah mengingatkan kembali kepada peserta didik. Contoh misalnya setelah belajar, bertanya kepada siswa apakah pelajaran yang sudah diajarkan bisa dipahami atau tidak. Oke. Atau perasaannya setelah belajar. Oke, mantap, Kak. Itu menurut refleksi menurut Kak Muhammad, menanyakan kembali pembelajaran yang sudah diajarkan kepada peserta didik, hal-hal apa yang sudah dia pahami, hal-hal apa yang mungkin belum dipahami, dan kira-kira apa tantangannya dan bagaimana mencarikan solusinya, mungkin seperti itu maksudnya Kak Muhammad. Bisa ada tambahannya kakak-kakak lain sebelum kita lanjut? Sebenarnya materinya ini, Kak, sudah terbuka di modul di LMS, Kak. Tinggal kita ulang-ulang ini, Kak. Baik.
refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini ada tujuan dari sesi kita kali ini, yaitu peserta didik dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Serta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, ini ada dua tujuannya, Kak. Bagaimana kakak-kakak bisa nanti melakukan refleksi terkait apa-apa yang sudah selama ini selama menjadi guru PJOK. Kemudian ini agenda. Mengapa refleksi? Mengapa dan apa? Nah, kemudian ini ada menurut Albert Einstein ini kata-kata motivasi atau cambuk bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, jadi kakak-kakak ini merupakan cambuk bagi kita sebagai guru bahwa kita harus selalu memperbaiki diri dengan apa? Dengan selalu belajar. Belajar dari hasil kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Serta pentingnya terus bertanya. Bagaimana kita memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjalani hidup. Oke, lanjut. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Oke, ini ada 3 pertanyaan, Kak. Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi? Kemudian, apa itu refleksi? Kemudian, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Yang pertama, Kak, bisa mungkin open mic, Kak, yang bisa, atau bisa juga lewat kolom chat, Kak. Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi? Apa tujuannya? Kenapa penting itu kita melakukan refleksi pada saat di sekolah? Mengevaluasi, Kak. Oke, Kak Mustika untuk mengevaluasi. Oke, sampai sejauh mana keberhasilan kita dalam pembelajaran? Oke, Mas. Mantap, Kak Mustika. Singkat, padat, dan jelas, Kak, mengevaluasi. Jadi semua terangkum di dalamnya. Oke, Kak Muhammad. Supaya mengukur kemampuan sebagai guru PJOK. Oke, mantap. Untuk mengukur kemampuan kita sebagai guru PJOK. Oke, materi apa yang kita bawakan, itu kita bisa mengukur dapat memahami tantangan baru. Oke, menurut Kak Herni dapat baru yang dihadapi serta tidak ditunjuk orang. Memahami tantangan baru yang dihadapi kualitas pembelajaran. Oke, mantap. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, itu kata kuncinya, Kak, dari Kak Herni. Bagaimana Kak Lilianti open mic, Kak? Apa tujuannya? Untuk Apa ada di kolom chat itu juga saya, Pak. Oh, oke, siap Kak Tino, siap. Sebentar saya baca. untuk merespons siswa dalam sebuah pembelajaran dan penyampaian dalam sebuah materi. Oke, mantap Kak. Bagaimana kita merespon siswa dalam materi? Oke, mantap. Terima kasih Kak Lilianti. Teman kakak-kakak yang lain bisa diisi kolom chat. Menurut Kak Tino, ini ada tujuannya. Refleksi adalah kegiatan untuk memikirkan kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan, baik oleh guru maupun siswa. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan mengambil pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Oke, mantap Kak Tino. Luar biasa Kak, masukannya Kak Tino. Sudah jadi penguatan ini Kak Tino. Jadi mengapa penting bagi kita itu menurut Kak Tino untuk mengevaluasi tadi sama dengan Kak Mustika, untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan mengambil pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Oke. Jadi tujuannya untuk bagaimana pembelajaran kita ke depannya. Ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Karena saya rasa ini dari Kak Tino tadi ini sudah mewakili semua. Dari refleksi adalah kegiatan untuk. Ini ada lagi masukan dari pendapat dari Kak Satriani.
Manfaat refleksi bagi siswa untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung. Mengungkapkan apakah proses pembelajaran berlangsung baik atau tidak. Oke, baik. Mantap, Kak. Bagaimana kita bisa menentukan apakah pembelajaran kita baik atau tidak, dari bisa kita dilihat dari refleksi peserta didik. Oke. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Jadi sambil menunggu masukan dari kakak-kakak yang lain bahwa mengapa penting untuk refleksi, sebenarnya kalau bicara refleksi Kak, kita sering melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita lakukan, yaitu contohnya memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, dan bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana mengatasi kejadian tersebut. Itu contoh untuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tapi terkait peran kita sebagai guru, yang kita refleksikan adalah bagaimana praktik pembelajaran kita. Apakah itu sama tadi yang diungkapkan Kak Satriani, apakah pembelajaran kita sudah berhasil atau tidak? Kalau misalnya belum berhasil, bagaimana kira-kira solusinya untuk memperbaiki dan untuk kedepannya, untuk berkelanjutannya itu, Kak. Siapa tahu ada kakak-kakak yang lain berpendapat lain tentang apa itu refleksi. Oke. Ya, pertanyaan ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, saya kira sudah terjawab tadi. Apa yang bisa kita refleksikan, yaitu mohon maaf Pak, terkait pembelajaran kita, itu yang bisa kita refleksikan. Apakah kita bisa evaluasi apakah pembelajaran kita itu berhasil atau tidak. Jadi sebisa mungkin Kak, ke depannya kita bisa lakukan ini refleksi. Sebenarnya tidak tujuannya untuk diri kita sendiri, jika artinya kita bisa mencari tahu bagaimana keberhasilan kita dalam pembelajaran itu sendiri. Oke, lanjut Kak, karena waktu sudah ini. Nah, ini ada tindakan seorang guru, tindakan rutin ini Kak ya. Ini mengabsen. Tindakan reflektif itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, mungkin bisa kakak-kakak sering lakukan ini Kak ya, mengabsen dengan cara yang berbeda. Kan dulu itu Kak, yang dulu Kak ya, bahkan sering saya lakukan itu memanggil semua siswa, misalnya mulai dari A sampai Z, itu dulu. Tapi sekarang Kak, tindakan reflektif yang sekarang itu Kak, yang bisa kita jadikan contoh atau perbaikan, bahwa mengabsen itu bisa dengan cara yang berbeda Kak. Tapi mungkin kakak-kakak di sini hebat-hebat saya lihat Kak, mungkin sudah lakukan. Contohnya itu tidak menyebutkan namanya, cukup menanyakan siapa yang tidak hadir. Misalnya ada ketua kelasnya, tapi ini biasanya kita lakukan di kelas-kelas tinggi Kak, kelas 3 ke atas, karena kalau kelas 1 biasa mungkin dia kurang hafalannya, ini belum datang ya. Jadi untuk kelas 3 ke atas itu Pak, sampai kelas sampai SMA bisa kita lakukan ini Kak, tindakan reflektif untuk mengabsen ini Kak, mengabsen dengan cara yang berbeda. Atau siapa tahu ada masukan dari kakak-kakak yang biasa dilakukan selain tadi Kak. Contohnya yang saya paparkan, menanyakan siapa yang tidak sakit, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, kenapa tidak hadir, itu. Siapa tahu ada contoh lain Kak yang biasa lakukan. Jadi di sini tujuannya kita berkolaborasi Kak. Siapa tahu ada hal-hal baru di sekolah kakak yang bisa diungkapkan, bisa dijelaskan di sini Kak. Bisa open mic Kak. Nah, oke. Sambil menunggu open mic dari kakak-kakak. Oke. Kalau siap Kak, lanjut.
Oke, mungkin jaringannya Kak Lilianti bermasalah. Kalau saya sih biasanya menyebutkan nomor urut saja. Oke, bisa Kak, bisa. Menyebut. Nomor urutnya saja. Jadi saya bilang, oh yang ini urut ketiga ini tidak datang. Jadi saya tanya kenapa urut ketiga ada yang angkat tangan. Itu. Oke, mantap Kak. Bisa Kak, bisa. Bisa diaplikasikan juga di sekolah kita masing-masing Kak. Iya. Oke, ini ada tindakan rutin yang kedua Kak, menyampaikan materi. Nah, ini menyampaikan materi dulu kan pakai demonstrasi. Pokoknya dijelaskan dari A sampai Z. Kemudian tindakan reflektif itu Kak, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Maksudnya di sini Kak, bisa pakai konten, bisa pakai video, bisa pakai media ajar yang lain selain video, apakah bentuk gambar, ini Kak toh. Tapi karena rata-rata saya lihat sekarang Kak, saya juga biasa lakukan Kak, ini menampilkan video pembelajaran dulu sebelum keluar kelas. Iya. Kemudian atau siapa tahu ada hal-hal yang sering dilakukan Kak yang sifatnya positif terkait dengan menyampaikan materi Kak, selain tadi menampilkan video atau media gambar. Oke, lanjut. Bisa diisi kolom chat Kak ya, atau ada tambahannya karena bisa jadi penambah wawasan kami juga Kak. Dan teman-teman yang lain Kakak. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, biasa kita lakukan, pokoknya baris. Nah, sekarang yang biasa kita lakukan yang sekarang itu tindakan reflektifnya itu bisa kita berbaris dengan melakukan lingkaran, setengah lingkaran atau bagaimana. Pokoknya tergantung kakak-kakak mengertikan seperti apa Kak. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, artinya mungkin sopan. Karena dulu Aco ambil bola cepat, artinya bisa mungkin dibahasakan, tolong ambil bola, disiapkan bola Kak. Bisa disiapkan bola nak. Itu salah satu tindakan reflektif. Nah, kemudian 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, ini ada 7 karakteristiknya Kak. Ini sengaja ditampilkan dari awal Kak. Nah, sebenarnya ini pengantar untuk materi selanjutnya Kak. Ini ada yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Nah, harus fokus. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Itu salah satunya tadi evaluasi yang menurut Kak Satriani dan Kak Mustika, bagaimana kita mengevaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Nah, mungkin asesmennya ini Kak bisa berupa asesmen formatif, sumatif atau otentik. Kemudian selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan welas asih. Nah, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka dan bertanggung jawab. Harus harus rela menerima masukan dari rekan sejawat. Nah, mungkin seperti itu maksudnya ini Kak. Kemudian melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Oke, harus dibutuhkan juga umpan balik. Istilah umpan balik dari rekan sejawat mengenai bagaimana cara mengajar Nah, jadi bagaimana kita berkolaborasi nanti di sekolah. Kemudian 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Tapi izin Kak ya, saya cas dulu. Oke, itu tadi 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, ini ada cerita ini Kak, ada juga di LMS sebenarnya ini Kak.
kayaknya Kak Tino sudah mengerjakan ini. Luar biasa Kak Tino. Salut sama Kak Tino. Ini ada ceritanya Pak Raga. Bisa nanti bisa dipoto Kak, atau ada juga di LMS Kak. Ini ada pertanyaannya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJK Bapak Ibu selama ini. Kemudian apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi pertanyaan seperti inilah apa yang pernah muncul. Oke, mantap Kak, sudah selesai. Jadi nanti ini kakak-kakak dijawab di LMS Kak ya, karena waktunya ini sudah lewat Kak. Artinya pasti kakak-kakak sudah siap istirahat semua Kak. Nah, jadi ini nanti dijawab di LMS Kak ya, bisa berselancar mulai dari sekarang Kak, bisa berselancar di LMS, bisa karena kalau masuk di LMS itu Kak, itu di sistem terbaca Kak. Itu jadi penilaian juga nanti Kak, bahwa oh ini yang lama di LMS. Ada penilaiannya tersendiri juga itu Kak. Nah, ini ada ceritanya Pak Raga. Kemudian jawab di LMS. Kemudian di... Nah, semua ini kemarin Pak. Iya, ada di saya lihat jawaban tak Kak Tino. Mantap, mantap. Siap. Oke. Kemudian ini ada mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJK di LMS. Bisa diperhatikan juga di LMS Kak. Jadi sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya Kak. Jadi insya Allah Kak, tatap maya selanjutnya itu Kak, atau begini, nanti setelah saya akhiri rekamannya Kak, bisa kita bahas sebentar, mungkin barang 5 menit Kak, atau bisa 3 menit sampai 5 menit Kak, mengenai jadwal tatap maya selanjutnya Kak. Jadi terima kasih banyak Kak atas antusiasnya, semangatnya Kak, selama kurang lebih 90 menit Kak, karena sudah 1 jam 42, sudah 100 menit Kak lebih. Jadi terima kasih atas waktunya Kak, mudah-mudahan tidak bosan Kak. Jadi harapan saya Kak, kita bisa bersama-sama terus sampai berakhirnya nanti kegiatan ini. Adapun kalau misalnya ada kondisi di luar dari kemauannya kakak-kakak, komunikasikan saja Kak. Tidak ada karena yang namanya kendala atau musibah tidak ada yang tahu Kak. Oke. Sesi ini peserta dapat oke. Kemudian terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak atas antusiasnya selama kurang lebih 100 menit. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi Kak ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini sampai berakhir nanti. Amin. Oke, amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kelar kayak. Oke. Jadi ini yang besok lusa Kak. Bagaimana itu Kak? Oke, yang hari Rabu sudah bisa dibahas. Ya, salah pertemuan selanjutnya Kak, hari Rabu. Materi modul 1. Kita bisa sepakati memang kalau malam Kak.